Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali dari Liga Inggris ya Soccer Mania. Manchester United berhasil membawa pulang 3 poin dari kunjungan ke markas Luton Town. Skuad Erik ten Hag tampil agresif untuk mengamankan kemenangan 2-1. Kemenangan ini penting bagi MU untuk menjaga laju positif sekaligus terus mendekat ke 4 besar klasemen Liga Inggris sementara. Pertandingan dimulai dan MU langsung mencetak gol cepat. Belum genap 1 menit, clearance Casemiro melambung jauh dan Højlund nyekor. Menit ke-7, MU mencetak gol kedua. Gempuran MU di awal laga benar-benar membuat Luton kewalahan. Kali ini tembakan Garnacho dari tepi kotak penalti dibelokkan Højlund dengan dadanya. Menit ke-14, Luton berhasil memperkecil ketinggalan melalui gol dari Carlton Morris. Di babak kedua, beberapa peluang MU masih belum bisa menambah keunggulan mereka, dan sampai peluit panjang dibunyikan tidak ada lagi gol yang tercipta. Adapun momen lain untuk dirayakan adalah rekor Rasmus Højlund. Di usia 21 tahun 14 hari, Højlund tercatat sebagai pemain termuda dalam sejarah Premier League yang mencetak gol di 6 pertandingan berturut-turut. Di match lain, Brighton ngamuk di markas Sheffield United dengan meraih kemenangan telak 5 gol tanpa balas dalam lanjutan IPL 2023-2024 pekan ke-25. Di babak pertama, Brighton mencetak 2 gol bermula dari Facundo Bonanote dan gol kedua Brighton tercipta melalui Danny Welbeck menit ke-24. Di babak kedua, Brighton kembali menjauh berkat gol bunuh diri dari Jack Robinson. Kemudian mereka mencetak gol keempat melalui Simon Adingra pada menit ke-78. Kemudian pesta gol mereka ditutup melalui brace dari Simon Adingra menit 85. Kemudian kita beralih ke Liga Spanyol Soccer Mania. Real Madrid dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Rayo Vallecano di laga pekan ke-25 La Liga 2023-2024 di Estadio de Vallecas. Gol Madrid dicetak oleh Joselu, tapi mereka harus bermain dengan 10 pemain karena Dani Carvajal kena kartu merah. Sementara itu, gol Vallecano dihasilkan Raul de Tomas menit ke-27 via penalti. Hasil ini membuat Madrid mengemas 62 angka dari 25 laga dan masih bertahan di peringkat 1 Liga Spanyol 2023-2024. Di laga lain, Real Sociedad raih kemenangan saat melawat ke markas Mallorca dalam lanjutan La Liga pekan 25 dengan skor akhir 1-2. Tuan rumah sejatinya sudah unggul cepat menit keempat via gol dari Antonio Sanchez Navarro, namun Takefusa Kubo mampu membuat skor imbang di babak pertama. Dan gol kemenangan Sociedad tercipta melalui gol dari Mikel Merino di penghujung laga. Sedangkan Real Betis harus tergusur di posisi ke-7 usai ditahan imbang tamunya Deportivo Alaves dengan skor 0-0. Sejumlah peluang yang tercipta gagal berbuah gol untuk Real Betis. Meski mereka juga menguasai penguasaan bola di match ini, pada akhirnya sampai peluit panjang dibunyikan tidak ada gol kemenangan yang tercipta. Kemudian kita masuk ke Liga Italia ya Soccer Mania. AC Milan kalah mengecewakan saat bertandang ke markas Monza. Milan tampil di bawah standar, tuan rumah bermain agresif untuk mengamankan kemenangan 4-2. Menit ke-44 Monza mendapatkan hadiah penalti. Mota dijatuhkan Thiaw di kotak terlarang. Pessina maju sebagai Algojo dan sukses mencetak gol. Menit ke-45 plus 6, Monza menggandakan keunggulan. Umpan lambung Pessina diamankan Colpani. Bola lantas dilanjutkan ke Mota untuk menjadi gol. Di babak kedua, bencana bagi Milan, Luka Jovic dihukum kartu merah di menit ke-52. Tayangan ulang menunjukkan bahwa Jovic melanggar Izzo dengan keras. Menit ke-64 Milan mencetak gol balasan. Umpan silang Florenzi dari sisi kanan dibelokkan Pulisic, bola lantas disambut tembakan voli Giroud. Menit ke-88 Milan menyamakan kedudukan. Menerima operan dari Thiaw, Pulisic menusuk ke kotak penalti dan mengirim tembakan melengkung. Laga tampak akan berakhir imbang, Milan justru kebobolan. Menit ke-90 kombinasi Maldini dan Bondo memecah pertahanan Milan.
Menit ke-90 plus 5, Monza memberikan pukulan pemungkas. Lagi-lagi dimulai dari umpan silang Pessina dan dituntaskan Colombo. Kekalahan ini memutus tren positif Milan di beberapa laga terakhir. Rossoneri masih duduk di peringkat 3 klasemen Liga Italia sementara. Di match lain, Lazio juga menelan kekalahan saat menjamu Bologna dalam lanjutan Serie A 2023-2024 dengan skor akhir 1-2. Lazio yang berhasil unggul duluan melalui gol Gustav Isaksen pada menit ke-18 harus menyerah usai 2 gol Bologna yang bermula dari Osama El Azouzi dan gol kemenangan Bologna di babak kedua yang dicetak oleh Joshua Zirkzee menit 78. Kemudian AS Roma tampil apik untuk menggulung tuan rumah Frosinone dengan skor telak 3-0. Roma kembali ke jalur kemenangan di bawah bimbingan Daniele De Rossi. Menit ke-38 Roma mencetak gol pertamanya. Umpan Mancini diteruskan Huijsen yang lepas dari kawalan. Menit ke-71 Roma mencetak gol kedua. Kali ini aksi gelandang muda Sardar Ashmoun di tengah kotak penalti. Menit ke-81 Roma mencetak gol pemungkas lewat penalti dari Paredes yang mengirim bola ke sisi kanan. Kemenangan ini penting bagi AS Roma untuk terus mendaki klasemen Liga Italia sementara dalam misi mengamankan zona Eropa. Kemudian Fiorentina juga gagal mencuri poin penuh dari lawatan ke markas Empoli pada pekan ke-25 Serie A 2023-2024 dengan skor akhir 1-1. Keunggulan Fiorentina di babak pertama atas tim tuan rumah melalui gol Lucas Beltran mampu disamakan melalui eksekusi penalti Mbaye Niang menit ke-56. Kemudian kita masuk ke Liga Jerman Soccermania. Bayern Munchen kalah lagi. Kali ini skuad Thomas Tuchel harus mengaku kalah dengan skor 2-3 dari tuan rumah VfL Bochum. Bayern lagi-lagi tampil di bawah ekspektasi. Munchen sebenarnya mampu unggul duluan di menit ke-14 lewat tembakan keras Musiala. Laga pun sempat dihentikan 10 menit karena protes fans. Laga dilanjutkan kembali, Bayern kehilangan ritme, Bochum justru melawan. Mereka mencetak 2 gol hanya dalam rentang waktu 6 menit, Asano dan Schlotterbeck masing-masing menyumbang 1 gol. Bencana bagi Bayern, Upamecano membuat pelanggaran fatal di menit ke-76, dihukum kartu merah langsung penalti bagi Bochum. Stoger maju mengambil kesempatan dan menuntaskannya dengan baik. Bayern sempat mencetak 1 gol balasan lewat aksi Harry Kane di menit ke-78. Tambahan waktu sampai 16 menit tapi skor 3-2 tidak berubah. Bayern kalah secara beruntun di 2 laga terakhir Bundesliga. Di match lain, drama 6 gol terjadi ketika Freiburg menghadapi Frankfurt yang berakhir dengan skor sama kuat 3-3 dalam lanjutan Bundesliga. Frankfurt selaku tim tamu berhasil unggul duluan di menit ke-27 lewat gol Omar Marmoush, namun 3 menit berselang mampu disamakan Freiburg via gol Ritsu Doan. Tapi 5 menit setelahnya, lagi-lagi tim tamu membalikan keadaan melalui gol yang dicetak Ansgar Krejnaf. Di penghujung babak pertama, Freiburg memaksa laga imbang kembali via penalti Vincenzo Grifo. Di babak kedua, lagi-lagi Frankfurt memaksa tuan rumah memungut bola usai brace dari Ansgar Krejnaf. Beruntung tuan rumah mampu memaksa laga imbang berkat gol Michael Gregoritsch. Kemudian kita beralih ke Liga Prancis Soccermania. AS Monaco harus menelan kekalahan ketika menjamu Toulouse dan berakhir dengan skor 1-2. Toulouse selaku tim tamu nyekor duluan melalui gol dari Vincent Sierro. Di awal babak kedua menit ke-48, Monaco mencetak gol penyeimbang melalui Magnus Aklioche, namun gol dari Logan Costa di menit ke-70 memastikan kemenangan Toulouse. Kemudian Marseille juga masih melanjutkan tren buruk mereka tanpa kemenangan di 7 laga terakhir Ligue 1 2023-2024 usai kalah dari Brest 0-1. Gol tunggal kemenangan Brest tercipta di babak kedua menit ke-88 melalui Pierre Lesmelo. Al Hilal semakin menjauh dari kejaran Al Nassr di Liga Saudi Pro League usai menang meyakinkan saat berhadapan dengan Al Raed dengan skor akhir 3-1. Alexander Mitrovic memborong 2 gol untuk Al Hilal bermula di menit ketiga dan 1 gol lagi dicetak sang pemain melalui titik putih menit 29.
Satu gol Al Hilal lainnya berasal dari sumbangan gol Khalidul Koulibaly menit ke-52. Sedangkan Al Raed hanya mampu membalas satu gol lewat gol Amir Sayot di penghujung laga. Kemudian, striker Karim Benzema kembali tampil bersama Al Ittihad dalam lanjutan Liga Arab Saudi yang membuat Al Ittihad meraih kemenangan dengan skor 2-0. Tepatnya pada menit ke-12, Al Ittihad unggul berkat usaha dari Abdirazal Hamdallah. Pada menit ke-90 plus 7, lagi-lagi Abdirazak Hamdallah yang mencetak gol bagi Al Ittihad. Cristiano Ronaldo dibuat marah oleh putranya ketika Junior menolak permintaannya untuk berjabat tangan saat perayaan gelar Al Nassr. Ronaldo Junior membintangi Al Nassr U13 saat ia mencetak gol untuk menginspirasi rekan satu timnya meraih gelar Liga dengan 3 pertandingan tersisa. Para bintang masa depan dipanggil untuk merayakan penghargaan terbaru bersama rekan-rekan senior mereka sebelum pertandingan Liga Pro Saudi melawan Al Fateh. Hal ini membuat Ronaldo terlihat marah dan sempat mengucapkan beberapa kata kepada anaknya. Red Bull Salzburg cetak rekor Liga dengan buka skor di detik ke-6 pertandingan Bundesliga Austria. Petar Radkov mengejutkan Blaues Linz pada hari Sabtu untuk mencetak rekor baru Bundesliga Austria. Radkov memanfaatkan kesalahan kiper dan dengan sigap mengirim bola ke gawang yang menorehkan namanya dalam catatan sejarah sepak bola Austria tepat setelah peluit pertama dibunyikan. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!